Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang saya muliakan, jumpa lagi pada momen ngopi online. Ngopi online. Ngopi online. Jadi ngopi online ini adalah ngobrol pintar menggunakan inspirasi, imajinasi agar menjadi ilmu sehingga memperkuat iman. Jadi ngopi online ininya I-nya 4. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema yang kita ambil pada kopi online ini adalah langkah konkret membangun bangsa. Jadi di kopi online saya ini kita ceritanya tentang bagaimana membuat langkah nyata dalam membangun negeri, dalam memperkuat negara, dalam menyatukan bangsa. Itu maksudnya. Jadi di sini saya coba mengutip dari situs Kemendes. Di sini ada pandangan dari Bapak Menteri Desa, jadikan SDGs desa sebagai langkah konkret membangun desa dalam membangun bangsa. Maksudnya adalah SDGs ini, coba kita simak makna dari Bapak Menteri ini, karena ini beliau juga mengupayakan bagaimana membangun bangsa melalui desa. Oke, ini berita dikutip Rabu 16 September 2020 di Magelang. Ia menyatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Abdul Halim Iskandar terus berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals desa. Jadi Sustainable Development Goals desa ini kalau bahasa Indonesia adalah tujuan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, tujuan pengembangan yang berkelanjutan ini masih dalam ranah filosofis. Maknanya begini, apa yang akan dilanjutkan, apa tujuannya, dan apa yang kembangkan. Jadi ini berasal dari tujuan negara yang akan diimplementasikan sama dengan desa. Jadi dari negara sama desa itu tujuan pengembangannya tuh sama. Nah, kita coba lihat lagi. Upaya tersebut disampaikan saat menjadi narasumber seminar Pekan Keguruan diselenggarakan oleh FKIP Universitas Tidar di Gedung Rektorat pada Rabu tanggal 16 bulan September 2020. Kita coba perbesar lagi ya. Nah, beliau atau yang diakrab disapa dengan Gus Menteri mengatakan SDGs desa merupakan turunan dari peraturan presiden. Nah, ini kan peraturan presiden, peraturan nasional tentang pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDG nasional. Jadi ini seperti dengan kalau tempo lalu ini setara dengan GBHN namanya, garis besar haluan negara. Jadi di situ garis besar haluan negara itu kan adalah strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi itu suatu bentuk Sustainable Development Goal. Sama dengan ini juga adalah pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan sampai 50 tahun ke depan itu sudah didefinisikan saat ini. Jadi tinggal kita menjalankan, jangan sampai setiap ganti pemimpin ganti lagi sistem, ganti lagi pengembangan, sehingga tidak sampai, akan cenderung membuat tidak ada arah. Jadi melalui Perpres ini maka dilakukan yang namanya SDGs nasional atau pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, beliau Menteri Desa, agar SDGs nasional bisa terwujud, kemudian Menteri Desa itu menurunkan menjadi SDG desa. Jadi dari yang sisi nasional sampai desa itu selaras, sesuai sebagai acuan untuk pembangunan desa pada tahun 2024. Jadi SDGs desa ini kita coba dari 2020 sampai 2024. Nah, di sini ada tujuan SDGs nasional tercapai. Tujuannya adalah desa sebagai upaya terpadu. Jadi desa ini adalah kesatuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan. Artinya jika desa semuanya ini bisa berjalan dengan baik, tentu nasional akan otomatis. Begitu maknanya. Jadi berangkat dari desa. Namun demikian, beliau menyatakan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kondisi faktual desa. Jadi dia memberikan
wewenang kepada kepala desa, setiap kepala desa yang ada 74.000 desa ini untuk memberikan wewenang pembangunan desa sesuai dengan kondisi faktual. Sesuai dengan kondisi faktual ini artinya adalah kearifan lokalnya. Silakan membangun pembangunan desa itu sesuai dengan kearifan lokal, itu maknanya. Nah, tidak SDG global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal. Nah, baru disebut tidak mengatur kearifan lokal. Silahkan adat dan istiadat mengatur sendiri. Makanya dalam SDGs desa kami tambahkan satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal. Local wisdom kalau bahasa Inggrisnya. Jadi atau kearifan lokal. Kearifan lokal ini ya apa yang menjadi kebijakan yang dilakukan di situ sesuai dengan tradisinya. Tentu beda tradisi Bali dengan tradisi Sumatera. Tradisi budaya ini dan budaya itu berbeda-beda, tetapi silakan digunakan untuk membangun desa sesuai dengan budaya yang baik pastinya. Sesuai dengan kearifan lokal, kata Pak Gus Menteri. Oleh karena itu, lanjut Gus Menteri telah mengambil 9 tipe desa yang sesuai dengan SDG desa. Jadi ada 9 tipe, yaitu apa yang akan menjadi Sustainable Development Goal desa selaras dengan SDGs nasional. Itu adalah bagaimana desa tanpa kemiskinan, desa ekonominya merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, peduli pendidikan, ramah perempuan, berjejaring, tanggap budaya, dan pastinya desa yang Pancasila. Jadi poin nomor 1 sampai nomor 8 ini sebenarnya kalau kita tetap terus mendalami Pancasila sudah mengandung makna di sana. Tapi di sini kita coba menjelaskan bagaimana kita harus bisa ramah dalam perempuan, artinya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa juga perempuan dilibatkan. Kemudian Gus Menteri bertekad untuk menjadikan SDGs desa sebagai langkah konkret dalam membangun bangsa. Ia berharap agar SDGs tidak hanya dipakai di lokal desa, supaya apa yang kita lakukan dalam membangun bangsa ini bukan hanya dipakai di lokal, tetapi di global pun bisa. Jadi artinya apa yang dibangun di lokal itu bisa juga dijadikan untuk global. Artinya apabila suatu perkembangan SDGs desa itu menjadi terbaik, kenapa tidak dipakai untuk nasional? Itu maknanya. Jadi itu Bapak Ibu, khususnya pendamping desa juga harus mengawal SDGs desa. Jadi kita akan melakukan bagaimana desa kita itu selaras dengan strategi nasional. Itu yang maksud dari Bapak Menteri Desa. Nanti kita coba akan membahas bedah selanjutnya tentang dalam SDGs desa ini perlu sekali digital desa. Oke Bapak Ibu, untuk sementara kita ngopi online adalah pemaparan tentang bagaimana memperkuat desa-desa agar membangun bangsa, sehingga martabat negara kita itu mendapat tempat yang lebih strategis dan politis di dunia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.